Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan sekalian? Kita kali ini akan belajar tentang framework dari enterprise architecture. Jadi ketika kita menyusun sebuah enterprise architecture ya, eh, itu ada frameworknya. Ya, jadi ada kerangka kerjanya. Ada banyak kerangka kerjanya. Nah, kalau berdasarkan sejarahnya, kerangka kerja enterprise architecture atau framework enterprise architecture itu dimulai dari tahun 1987. Nah, siapa yang membuat? Yang membuat adalah Zahman ya. Sehingga Zahman ini nantinya akan dikenal sebagai bapak dari enterprise arsitektur. Nah, dari Zahman ini kemudian muncul berbagai framework yang lain. Ya, jadi ada EAP, Enterprise Architecture Planning, dan kemudian ada NIS. Nah, jadi dari zamannya Zahman dia membuat framework Enterprise Architecture, kemudian dia menginspirasi orang-orang yang lain ya, atau kelompok-kelompok yang lain gitu ya, untuk membuat Enterprise Architecture. NIS, EAP, kemudian ada VEAF, TEAF, TOGAF, TAFIM, dan seterusnya. Ya. Nah, adapun tiga enterprise architecture framework yang terkenal ya, yang sering digunakan itu ada tiga, yaitu ada Zahman, kemudian ada Gartner, kemudian ada TOGAF. Nah, Zahman ini dia sendiri ya, dia merupakan enterprise architecture yang pada dasarnya saat ini dia lebih dikenal sebagai taksonomi, bukan sebagai sebuah framework gitu ya. Jadi kalau kita bicara framework itu berisikan kerangka kerja atau langkah-langkah untuk menyusun sesuatu ya, dalam hal ini adalah enterprise arsitektur. Nah, adapun Zahman ini sebenarnya lebih seperti taksonomi atau pembagian kelompok-kelompok gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, Gartner. Nah, Gartner ini cukup populer, sangat populer ya, atau populer digunakan oleh berbagai praktisi. Namun dia ini lebih fokus ke strategi, ya, jadi terkait strategi dari perusahaannya seperti apa. Nah, kemudian yang ketiga ada TOGAF. TOGAF ini yang paling banyak dipakai oleh para praktisi. Nah, kalau di TOGAF ini dia lebih dia lebih menggambarkan terkait proses untuk membuat sebuah enterprise arsitektur. Jadi ada alurnya itu seperti apa. Nah, jadi TOGAF itu mengajarkan alurnya sih, karena dia mengajarkan alurnya sehingga dia lebih banyak dipakai. Nah, kita coba bahas satu persatu gitu ya. Zahman sendiri, Zahman ini tadi diusulkan oleh orangnya juga namanya Zahman ya. Jadi Zahman ini dia diusulkan oleh Zahman ya pada tahun 1987. Nah, sehingga dia mendapatkan julukan Bapak Enterprise Arsitektur. Namun daripada dikatakan sebagai sebuah framework ya, dia lebih dikenal sebagai sebuah taksonomi yang dia akan mengorganisasi artefak-artefak dari sebuah framework. Jadi lebih seperti mengelompokkan. Zahman framework tidak mencakup proses ya, ataupun metodologi untuk menghasilkan arsitektur. Nah, tampilan Zahman kurang lebih seperti ini. Jadi dia mengkelompokkan gitu ya. Jadi ada bagian yang akan, jadi ada sisi kolom, kemudian ada sisi baris gitu ya. Ada kolom di sini, kemudian ada baris di sini. Kolom di sini nanti akan membahas terkait data, function, network, people, time, and motivation. Kemudian di sisi baris ada scope, enterprise model, system model, teknologi model, kemudian detail, representation. Nah, jadi kelompok-kelompok ini maksudnya seperti apa? Jadi dia akan menggambarkan ya, data ini skopnya di mana, function ini skopnya di mana, enterprise model dari data itu seperti apa. Jadi lebih ke di pengelompokan gitu ya. Jadi dari organisasinya, datanya ini dia gambarkan skopnya apa aja. Kemudian functionnya ini skopnya apa aja. Networknya kalau digambarkan dari sisi skopnya seperti apa. People-nya juga seperti apa gitu ya. Nah, jadi dia lebih digambarkan lebih seperti taksonomi ya, pengelompokan dari artefak-artefak.
Kemudian kalau Gartner, nah jadi kalau Gartner itu dia lebih seperti strategi. Nah, jadi bukan lebih seperti engineering, jadi dia lebih terkait strategi. Dia Zachman ini dia akan fokus pada sebuah tujuan. Jadi tujuan perusahaan itu harus digambarkan dengan jelas, terlebih dahulu. Nah, kemudian dia juga, namun dia tetap melihat kondisi saat ini seperti apa, posisi saat ini seperti apa, kemudian dia akan melihat kondisi ke depan itu seperti apa. Nah, dari gambaran itu dia akan mendapatkan gap-nya seperti apa. Nah, kemudian dari gap itu dia akan membuat tata kelola dan bagaimana menjalankan tata kelola tersebut ya, supaya gap-gapnya nanti tertutup. Nah, lebih seperti itu. Nah, adapun TOGAF, nah TOGAF ini salah satu yang paling banyak dipakai, framework enterprise arsitektur yang paling banyak dipakai. Nah, TOGAF ini siapa yang buat? Yang buat adalah Open Group Architecture Framework. Nah, Open Group gitu yang membuatnya, yang mana dia terdiri dari konsorsium berbagai anggota perusahaan IT seperti IBM, XP, Oracle, dan lain sebagainya. Nah, TOGAF sendiri menggambarkan proses-prosesnya seperti ini. Jadi diawali dari preliminary, kemudian dari proses awalan ini ditentukan, disusun arsitektur vision, kemudian disusun bisnis arsitektur, kemudian disusun information system arsitektur, teknologi arsitektur, opportunity and solution, kemudian migration planning, implementation governance, kemudian ada arsitektur change management. Nah, berarti ada 7 ya, 5, 6, 7, ada 8 fase gitu ya. Ada 8 fase untuk membuat enterprise arsitektur dengan menggunakan framework TOGAF. Nah, 8 fase di luar preliminary. Nah, di sini dibagi ya, jadi dibagi layernya di TOGAF ini dia bagi berdasarkan layernya enterprise arsitektur. Jadi ada business layer. Business layer ini mencakup arsitektur vision dan bisnis arsitektur ya. Kemudian application layer di sini mencakup information system arsitektur ya, yang di dalamnya nanti ada data dan aplikasi. Dan di sini ada teknologi layer yang dia menggambarkan teknologi arsitektur. Nah, kemudian TOGAF itu outputnya nanti seperti ini. Jadi artifaknya ya digambarkan dengan lebih detail di TOGAF itu. Jadi ada preliminary, dia buat outputnya apa aja. Nah, di sini ada principle catalog. Dan arsitektur vision, dia ada apa aja, ada stakeholder metric, kemudian value chain, kemudian solution concept diagram. Di sini arsitektur ada apa? Nah, ini ada ini yang mulai dari katalog, metric, core, extension ya. Kemudian data arsitektur ini ke bawah, application arsitektur ini ke bawah gitu ya, teknologi arsitektur ini ke bawah. Itu adalah output yang perlu dibuat, yang disarankan dibuat untuk membuat blueprint atau Renstra IT atau master plan IT itu ya, dengan menggunakan TOGAF. Mungkin itu saja untuk materi kuliah kali ini ya. Jadi kalau kita simpulkan, jadi untuk membuat enterprise arsitektur itu ada banyak frameworknya. Yang pertama diawali oleh Zachman. Jadi Zachman yang memberikan ide ke berbagai penyusun arsitektur enterprise gitu ya. Jadi mulai dari NIS gitu ya, maupun framework-framework yang lain. Dan ada pun framework yang terkenal untuk menyusun enterprise arsitektur itu ada 3. Nah, ada Zachman ya, selaku pendiri, kemudian ada Gartner, kemudian ada TOGAF. Nah, untuk mata kuliah ini nanti ke depan kita akan menggunakan TOGAF karena dia lebih menggambarkan prosesnya ya. Jadi dia tidak hanya menggambarkan strategi satu organisasi, tapi dia juga akan menggambarkan proses atau urutan untuk menyusun enterprise arsitektur, yang dimana tadi ada berapa fase ya, jadi ada 8 fase gitu ya, dari fase A sampai H gitu ya, kemudian ditambah dengan preliminary. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.